Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 8 akan memaparkan materi yaitu feminisme. Berikut penjelasannya. Feminisme yaitu rangkaian gerakan sosial, politik, dan ideologi yang bertujuan untuk mendefinisikan dan menegakkan kesetaraan politik, ekonomi, pribadi, dan sosial dari jenis kelamin. Feminisme juga merupakan sebuah paham yang menyatakan persamaan hak antara pria dengan wanita. Feminisme sering juga diartikan sebagai gerakan emansipasi wanita yang menyuarakan tentang perbaikan kedudukan wanita dan menolak perbedaan derajat antara wanita dengan pria. Dan orang yang berpegang pada ideologi feminisme atau orang yang terlibat dalam gerakan dan menyuarakan suara feminisme yang disebut kaum feminis. Gerakan feminis telah dan terus mengkampanyekan hak untuk memilih, memegang jabatan politik, bekerja, mendapatkan upah yang adil, upah yang setara, dan menghilangkan kesenjangan upah gender. Untuk memilih properti, mendapatkan pendidikan, serta untuk melindungi perempuan dari pemerkosaan, pelecehan seksual, dan kekerasan dalam rumah tangga. Feminisme yang pada masa awalnya identik dengan perjuangan kaum wanita, tetapi saat ini sudah berkembang dan mudah diartikan perjuangan terhadap segala bentuk ketidakadilan. Sejarah feminisme dalam bingkai filsafat barat. Kesadaran tentang feminisme dimulai sejak akhir abad ke-18, tepatnya tahun 1792 di Inggris, yang dimulai dengan penyuaraan persamaan hak politik bagi perempuan. Melalui buku berjudul A Vindication of the Rights of Women atau Pemberian Hak-Hak Wanita, karya filsuf Inggris Mary Wollstonecraft yang ia terbitkan usai revolusi Prancis meletus. Kala itu dia melihat adanya partisipasi politik yang timpang antara laki-laki dengan perempuan. Dan menurutnya telah tiba waktunya untuk mempengaruhi sebuah revolusi melalui cara perempuan. Telah tiba waktunya untuk menuliskan kewibawaan perempuan yang telah hilang. Menariknya, Wollstonecraft sama sekali tidak menggunakan istilah feminisme dalam bukunya tersebut. Kala itu, kesadaran tentang ketidakadilan yang menimpa perempuan biasanya diterjemahkan sebagai gerakan perempuan. Sebab sebagai sebuah istilah, feminisme justru baru muncul pada tahun 1808. Istilah itu digunakan filsuf Prancis Charles Fourier untuk menggambarkan sosialisme utopia, kala sekat antara perempuan dan laki-laki lenyap dalam relasi sosial. Jauh sebelum filsuf-filsuf tersebut menggagas pemikirannya, nasib perempuan di Prancis memang tidak sebaik saat ini. Negara itu sudah sejak lama menomorduakan perempuan. Dia segala bidang. Perempuan kerap berada di rumah sementara laki-laki berada di garis terdepan. Sejumlah negara Eropa lainnya pun mengalami situasi semacam itu. Masyarakat Eropa kala itu teramat percaya bahwa perempuan lebih rendah dari laki-laki. Pemikiran semacam itu pun sebetulnya bukan barang baru, tapi sudah mengakar dalam peradaban barat selama ribuan tahun, dan butuh ribuan tahun pula untuk menyadari bahwa perempuan ada dalam kondisi yang tak menguntungkan. Dalam perjalanan filsafat, melihat situasi tak menguntungkan itu sebagai buah dari budaya patriarki, suatu kebudayaan yang menempatkan laki-laki sebagai pusat segala hal. Maka sosok seperti Wollstonecraft menjadi suatu dari sekian banyak perempuan yang memiliki kesadaran itu. Mereka melihat dunia ini bekerja secara tidak adil, seperti halnya perempuan tidak boleh sekolah, tidak bisa mendapatkan upah yang sama dengan laki-laki, tidak boleh menentukan nasibnya sendiri, hingga pada kajian filsafat yang selalu didominasi laki-laki. Kala itu, feminisme lalu kian bertumbuh menjadi sebuah gerakan pemberontak yang terorganisir. Mereka mendorong kebijakan yang sebelumnya tak adil menjadi adil. Hasilnya sejumlah aturan yang menegakkan kebebasan perempuan pun makin marak digaungkan. Adapun sejarah feminis di Indonesia, awal
Mula kemunculan semangat feminisme di Indonesia dimulai akhir abad ke-18 dan awal abad ke-20 sejak penerapan politik etis pada masa Belanda dengan pembukaan sekolah-sekolah Belanda untuk elit pribumi dan para ningrat. Dan seperti yang kita ketahui bersama, pelopor dari gerakan feminisme Indonesia adalah perjuangan Radeng Ajeng Kartini, di mana ia memperjuangkan agar kaum perempuan diberi hak untuk menempuh pendidikan seperti halnya kaum laki-laki. Gagasan-gagasan utama dalam tulisannya adalah meningkatkan pendidikan bagi kaum perempuan dan juga menolak poligami yang dianggap merendahkan derajat perempuan. Ia kemudian memperlopori dibukanya sekolah untuk mendidik perempuan. Setelah itu lahirlah tokoh feminisme di Jawa Barat, Dewi Sartika, dan pembentukan organisasi perempuan pertama yang disebut Putri Mardika, yang didirikan pada tahun 1912, yang memiliki hubungan dengan Organisasi Nasional Budi Utomo. Setelah organisasi tersebut berdiri, makin marak tumbuhnya beberapa perkumpulan dan organisasi perempuan. Hingga pada masa Orde Lama, Presiden Soekarno memberikan kesempatan kepada gerakan feminisme di Indonesia dengan pengajaran tentang keperempuanan dan perjuangan kepada kaum perempuan. Bahkan pada masa itu, terdapat Gerwani, organisasi perempuan yang cukup progresif dengan isu-isu yang berkaitan dengan perempuan. Namun, selama masa Orde Baru, gerakan perempuan sengaja disingkirkan. Pada masa itu, perempuan diberi citra hanya sebagai kaum ibu dan istri semata, yang berada di samping, bahkan di belakang kaum laki-laki. Hal ini menghancurkan gerakan perempuan yang telah ada di masa sebelumnya dan menghalangi tumbuhnya feminisme di masa Orde Baru. Barulah pada reformasi usaha memunculkan gerakan feminisme makin kuat. Feminisme bukan lagi sekadar wacana, namun telah bermanifestasi dalam berbagai langkah instrumental pada struktur pemerintahan, meskipun belum dapat menghilangkan stigma perempuan sebagai orang kedua. Gelombang feminisme. Gelombang yang pertama. Feminisme gelombang pertama dimulai dengan konvensi hak-hak wanita pertama yang digelar di Seneca Falls, New York. Fokus dari gerakan feminisme gelombang pertama adalah pemberian hak pilih bagi perempuan atau hak untuk memilih dan mencalonkan diri untuk jabatan parlemen dan tuntunan-tuntunan feminis. Gelombang pertama terwujud lewat beberapa amandemen undang-undang dan kebijakan-kebijakan negara di antaranya. Gelombang kedua. Feminisme gelombang kedua adalah gerakan feminis yang dimulai pada awal tahun 1960-an. Berbeda dengan gelombang pertama yang cenderung fokus pada isu perempuan dan politik atau hak pilih. Gelombang kedua memiliki fokus yang lebih luas seperti mengakhiri diskriminasi gender. Gelombang ketiga. Gelombang ketiga dimulai pada awal tahun 1990-an. Diawali dengan munculnya Riot Geary atau gerakan feminisme di bawah tanah di Amerika Serikat. Riot Geary adalah gerakan struktural yang menggabungkan feminisme, musik punk, politik, sehingga feminisme gelombang ketiga dimanifestasikan lewat elemen-elemen budaya seperti musik. Gelombang keempat dimulai sekitar tahun 2012 dan dikaitkan dengan penanganan media sosial. Fokus gelombang keempat adalah keadilan bagi perempuan dan posisi terhadap pelecehan seksual dan kekerasan terhadap perempuan. Aliran-aliran feminisme. 1. Feminis liberal. Berpandangan untuk menempatkan perempuan yang memiliki kebebasan secara penuh dan individual. Aliran ini menyatakan untuk mencapai kebebasan dan kesamaan harus berakar pada rasionalitas dan pemisahan antara dunia privat dan publik. Perempuan juga harus sadar sebagai makhluk rasional yang mempunyai hak sipil, ekonomi, dan jaminan sosial. Menurut
Menurut feminis liberal, perempuan ini memiliki kemampuan untuk menentukan nasibnya sendiri. Namun, kemampuan ini kerap dibatasi oleh anggapan yang menyatakan bahwa perempuan secara alamiah dan mutlak lebih lemah dan kurang dibandingkan dengan laki-laki. Anggapan ini yang kemudian mendorong ketimpangan kesempatan antara laki-laki dan perempuan. Dan feminis liberal juga beranggapan bahwa akar ketertindasan dan keterbelakangan pada perempuan ialah karena kesalahan perempuan itu sendiri. Perempuan harus mempersiapkan diri agar mereka bisa bersaing di dunia dalam kerangka persaingan bebas dan punya kedudukan setara dengan lelaki. Namun, feminisme liberal dalam praktiknya juga tidak dapat dilepaskan dari kritik. Fokus feminisme liberal, otonomi individu, dan intervensi struktural menyebabkan feminisme liberal abai pada akar kultural dari permasalahan yang dihadapi perempuan, yaitu budaya patriarki yang lahir dari penindasan yang terjadi selama ratusan tahun. Selain itu, feminisme liberal hanya mendorong perempuan untuk mengambil tempatnya di ruang publik tanpa mendukung keterlibatan laki-laki di ruang privat. Pandangan inilah yang kemudian dikritik oleh Betty Friedan, dua feminis radikal. Tren ini muncul sejak pertengahan tahun 1970-an. Aliran ini menawarkan ideologi perjuangan separatisme perempuan. Aliran ini bertumpu pada pandangan bahwa penindasan akan kontrol terhadap fungsi seksual reproduksi dan identitas diri perempuan merupakan bentuk opresi yang paling tua dan keji terhadap perempuan dan terjadi akibat sistem patriarki. Namun, ketika membahas tentang solusi dari permasalahan tersebut, feminisme radikal cenderung tidak satu suara. Bagi feminisme radikal libertarian, solusi dan pengentasan opresi dapat diwujudkan dengan mendorong lahirnya individu-individu androgini yang memiliki sifat-sifat maskulin dan feminin. Feminisme radikal kultural di sisi lain memandang bahwa pengentasan opresi hanya dapat terjadi ketika masyarakat mengadopsi nilai-nilai yang kerap diasosiasikan dengan perempuan dan meninggalkan nilai-nilai yang kerap diasosiasikan dengan laki-laki. Feminis radikal juga menimbulkan banyak kritikan karena dianggap abai terhadap keberagaman etnis dan kelas sosial. Yang ketiga, feminis Marxis. Feminisme Marxis menyatakan bahwa kapitalisme merupakan akar dari segala opresi yang menimpa perempuan. Bagi kaum feminis, Marxis membebaskan perempuan dari rantai opresi kelas dapat dilakukan dengan menyertakan perempuan dalam ruang publik, atau dengan kata lain mengintegrasikan perempuan ke dalam dunia kerja. Tapi hal ini juga menimbulkan kritikan seperti dari feminis Dalla Costa yang beranggapan bahwa solusi dari opresi terhadap perempuan bukanlah pengintegrasian perempuan ke dalam dunia kerja, melainkan pengakuan atas kerja-kerja domestik yang dilakukan oleh perempuan, bahwa selama ini mereka bekerja dan pantas digaji, bahwa definisi kerja yang hanya mencakup pekerjaan di ranah publik problematis dan bias gender. Namun laki-laki, apakah kapitalisme merupakan satu-satunya akar dari opresi terhadap perempuan itu sendiri? 4. Feminisme sosial, sebuah paham yang berpendapat tak ada sosialisme tanpa pembebasan perempuan, tak ada pembebasan perempuan tanpa sosialisme. Feminisme sosialis juga berjuang untuk menghapuskan sistem pemilikan, lembaga perkawinan yang melegalisir pemilikan pria atas harta dan pemilikan suami atas istri dihapuskan, seperti ide Marx yang menginginkan suatu masyarakat tanpa kelas, tanpa pembedaan gender. Feminisme sosialis muncul sebagai kritik terhadap feminisme Marxis. Aliran ini hendak mengatakan bahwa patriarki sudah muncul sebelum kapitalisme dan tidak akan berubah jika kapitalisme menggunakan analisis kelas dan gender untuk memahami penindasan perempuan. Ia sepaham dengan feminisme Marxis bahwa kapitalisme merupakan sumber penindasan perempuan, akan tetapi aliran feminis sosialis ini juga setuju dengan feminisme radikal yang menganggap patriarki lah sumber penindasan itu. Selanjutnya, gender dan diskriminasi gender. Adapun yang selalu digaungkan oleh para feminis, yakni kesetaraan gender.
Gender sendiri adalah suatu konsep kultural berupaya membuat perbedaan dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Gender adalah peran sosial di mana peran laki-laki dan peran perempuan ditentukan. Gender adalah perbedaan status dan peran antara laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan nilai budaya yang berlaku dalam periode dan dapat berubah sesuai perkembangan zaman. Akan tetapi, orang-orang seringkali mencampurkan ciri-ciri manusia yang bersifat kuadrat atau tidak berubah dan dengan yang bersifat non-kuadrat yang bisa berubah dan diubah. Hal tersebutlah yang membuat tumbuhnya diskriminasi gender. Kemudian bentuk-bentuk diskriminasi gender. Yang pertama, stereotip atau citra baku, yaitu pelabelan terhadap salah satu jenis kelamin yang sering bersifat negatif dan pada umumnya menyebabkan ketidakadilan. Yang kedua, subordinasi atau penomorduaan adalah anggapan bahwa salah satu jenis kelamin dianggap lebih rendah atau dinomorduakan posisinya. Yang ketiga, marginalisasi atau peminggiran adalah kondisi atau proses peminggiran terhadap salah satu jenis kelamin dari arus atau pekerjaan utama yang berakibat pada kemiskinan. Kemudian yang keempat, beban ganda. Adanya perlakuan terhadap salah satu jenis kelamin di mana yang bersangkutan bekerja jauh lebih banyak dibandingkan dengan jenis kelamin lainnya. Itulah tadi pemaparan materi tentang feminisme dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.